Shalom, selamat malam. Ya, hari ini 13 Januari 2023. Udah lama sekali ya, sharing lanjutannya terputus liburan tutupan tahun ya. Masih di pembahasan PGMail 5783, sesi ketiga. Tapi karena sesinya panjang, saya penggal jadi 3A. Gitu ya. Nah, ayatnya udah saya kasih di pengumuman. Pengkhotbah 4, 13 sampai 17 ya. Saya bacakan ayat pembahasannya ya. Pengkhotbah 4 ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. 14. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. 15. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. 16. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Oke, ini satu perikop ya, ceritanya sangat menarik sekali. Nah, hari ini kita belajar hanya di ayat 13. Sebenarnya saya maunya langsung habis biar ada sangkutan dengan ayat-ayat sebelumnya itu yang kita terima, kita bisa nyambung. Tapi kalau dihabisin benar bisa berjam-jam nanti ya. Jadi lebih bagus ayat 13 saja hari ini ya. Satu aja 13. Nah, jadi saya dapati itu pembahasannya kita itu sedang dipadatkan. Jadi didetail banget pembahasan firman itu yang Tuhan kasih. Ya, saya jadi ingat ayat ukuran kita itu dipadatkan, digoncang sampai tumpah ya. Enggak ngomong berkat jasmani aja. Rohani pun begitu, dipadatkan. Jadi detail banget gitu ya. Fondasi-fondasi kekristenan kita ya. Supaya kita itu makin kokoh di dalam Tuhan. Tidak bisa digeserkan oleh angin-angin pengajaran yang nggak karuan gitu ya. Oke, sekarang kita mau bahas satu ayat saja, ayat 13. Saya ulang ya. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Ya, ini kan perumpamaan ini kalau kita baca sendiri begitu, kita masih nyamar. Tapi karena kita sudah begitu banyak rema-rema diberikan ya dari sebelum-sebelumnya, jadi waktu baca ayat ini lebih jelas nih. Gitu ya. Nah, kita nanti akan belajar. Seorang muda miskin itu satu, terus berhikmat. Terus raja tua siapa? Terus apa itu bodoh? Terus apa itu tidak mau diberi peringatan lagi? Itu yang nanti satu persatu kita bedah. Ya, jadi detail banget. Ya, teman-teman pasti nyambung. Kalau di RA yang udah ikut dari kemarin-kemarin nyambung langsung nyantol. Oke, raja tua kita mulai ya. Raja itu lambang daripada yang memerintah, gitu ya, yang memerintah. Nah, kalau tua berarti dia sudah ada duluan, yang sudah lama. Jadi
raja tua adalah penguasa lama. Ya. Siapa penguasa lama? Itu raja tua itu perlambang. Ini cerita lambang ini ya. Siapa penguasa lama kita? Nah, kita udah tahu ya. Saya buka langsung ya. Penguasa lama kita ya aku. Siapa aku? Pola pikir lama. Nah, itu raja tua. Ya. Ketahuan kan, bodoh dan tak mau diberi peringatan lagi. Itu raja tua kita banget. Ya. Nah, penguasa lama. Udah jelas siapa penguasa lama. Aku itu pola pikir lama kita. Rumah lama itu penguasa kita yang mengendalikan kita. Ya, itu full kedagingan. Full keduniawian. Itu raja lama. Nah, dikasih tahu di sini raja tua tetapi bodoh. Nah ini. Nah kita udah tahu, udah bahas banyak ayat-ayat itu yang nanti dibaca. Ayat-ayat yang sudah kita bahas. Cuman di dalam konteks yang lain. Nah jadi di dalam konteks ini kita dapat versi yang baru lagi. Yang berbeda. Tetapi sangat-sangat menarik banget gitu ya. Sudut pandang yang berbeda. Nah, kita lihat raja tua bodoh. Raja tua udah terdeteksi siapa? Ya, itu adalah pola pikir lama kita ya, yang sangat-sangat duniawi dan kedagingan. Ya, dan ini sekarang ditambahi bodoh. Nah, kita udah tahu kan? Bodoh apa yang dimaksud di Alkitab ya? Efesus 5 ayat 17 kan dikatakan gini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti jelas yang maksudnya bodoh itu bukan bodoh secara intelektual. Ya, kalau Alkitab ngomong yang bodoh itu arti kata rohani, itu adalah gak ngerti kehendak Tuhan. Raja tua, penguasa lama, pola pikir lama kita, rumah lama, itu benar-benar aku yang lama, ya. Nggak ngerti kehendak Tuhan. Itu sebelum lahir baru, sebelum jadi Kristen. Itu sama sekali di luar kehendak Tuhan. Kita nggak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Dengan Bapa di surga ya. Nah jadi jelas. Raja tua tetapi bodoh. Udah jelas ya. Itu pikiran lama kita yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Berarti dia adalah berseteru dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, ya. Roma 8 ayat 6 sampai 9 dikatakan gini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab, 7 ya, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi dari Roma 8, 6 sampai 9, itu udah jelas raja tua, penguasa lama kita. Itu adalah kedagingan, keduniawian, keinginan kedagingan. Itu perseteruan terhadap Tuhan. Tidak takluk. Jelas ya, itu raja tua dengan orang muda miskin. Ini sangat bertentangan. Berarti jelas nanti ketahuan muda miskin itu siapa. Karena dikatakan berhikmat. Kita udah lihat di sesi-sesi sharing kemarin kan. Hikmat itu dari Tuhan, itu rema pewahyuan. Kita udah ngerti nih, ini bahasa rohani nih ya. Nah, kita jadi gampang mencernanya ya. Nah, jadi keinginan daging itu yang mengendalikan hidup lama kita, penguasa lama kita, itu menuju maut. Ya, tidak tunduk terhadap hukum Tuhan. Ya, dia ngomong tidak mungkin. Ya, yang hidup di dalam daging, yaitu yang tidak lahir baru, yang hidupnya menjalankan, terus dikuasai oleh raja tua, adalah menuju maut. Ya, tetapi kalau
Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi kebalikannya, yang muda miskin itu berarti yang berhikmat, itu berarti sudah mulai roh Allah itu intervensi di dalam hidupnya. Ya. Nah, jadi kalau ngomong keinginan itu berbicara kerja roh. Ya. Kalau keinginan itu kerja roh. Jadi kita bisa mendeteksi roh apa yang kuat di dalam diri kita. Roh dari raja lama, kedagingan, keduniawian, atau roh dari roh Allah yang nanti menggerakkan yang muda miskin, yang berhikmat itu. Ya, nah itu terlihat dari keinginan. Hari-hari kita setiap hari yang keinginan timbul dari kita itu nanti sebagai tanda yang mengendalikan hidup kita, yang memerintah hidup kita, yaitu raja. Ya, kalau itu ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, keinginannya udah jelas arahnya. Ya, arahnya adalah kehidupan kekal, kerohaniawian yang lebih dominan, yaitu didorong untuk merenungkan firman itu siang dan malam, walaupun tidak 100% sempurna, tapi ada dorongan keinginan, itu minimal. Tetapi kalau dorongan itu enggak ada, itu disangsikan. Ya, kita hidup diperintahkan yang memerintah roh Allah di dalam hidup kita. Bahkan kalau dorongannya saja terus kedagingan, keduniawian, lah itu disangsikan bahwa pribadi kita itu roh Allah berkuasa. Keinginannya pun kita padamkan. Ya, nah itu kita sudah lagi membahas mengenai mengerti kehendak Tuhan dan bodoh, ya. Jadi diawali oleh keinginan, kedagingan dan keinginan yang rohani dari Tuhan. Nah, oke. Kalau keinginan itu kita mau hilangkan kebodohan daripada raja tua itu, berarti kita harus masuk kepada hikmat. Ya, karena raja tua ini harus diganti. Di ayat berikutnya kan begitu, ya. Nah, harus diganti oleh nanti yang muda miskin tetapi berhikmat. Nah, kita lihat nih, untuk menyingkirkan itu kebodohan, kita pernah baca Amsal 9, 5 dan 6 begini. 5, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ya, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. No, roti anggur yang kucampur, yang kumasak, itu Tuhan memberikan roti yang hidup, yaitu perkataannya, yang kita dapat dari posisi Maria. Ya, rema-rema pewahyuan, roti dan anggur. Roti lambang firman, anggur itu Roh Kudus. Jadi hidup perkataan Tuhan. Nah, untuk membuang kebodohan itu, ia nggak ada jalan lain, ya, selain yang namanya rema, pengertian akan firman, yaitu pengenalan akan Tuhan. Di ayat 6 ditulis, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Buang kebodohan, di ujungnya ikuti jalan pengertian. Berarti pengertian, pengenalan akan Tuhan harus masuk dulu. Dan itu akan membuang kebodohan kita. Dan ketika kebodohan itu dibuang, baru dikatakan kamu akan hidup. Berarti orang Kristen tidak bisa hidup di dalam kebodohan, nggak tahu kehendak Tuhan, nggak ngerti firman, nggak bisa. Ketika hidup di dalam kebodohan, nggak ngerti firman, ya, tidak lihat jabatan, tidak lihat apa-apa. Di sini firman jelas berkata, kalau kamu membuang kebodohan, kamu ada jalan pengertian, maka kamu akan hidup. Ya, kita tinggal balik. Kalau kita hidup dalam kebodohan, kita tidak cari jalan Tuhan, jalan pengertian akan firman, pengenalan akan Tuhan. Berarti bukan kamu akan hidup, kebalikannya. Kamu akan binasa. Nyambungnya, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang pengenalan. Nah, betapa pentingnya posisi Maria.
Di sini dikatakan membuang kebodohan itu penting sekali. Jadi kebodohan itu adalah simbol manusia lama kita yang harus segera dibuang. Rumah lama harus segera dihancurkan, digantikan dengan rumah yang baru. Hikmat, rema, pengenalan akan Tuhan, pengertian akan firman. Ya, jadi gimana? Harus mau nggak mau, kita harus yang namanya kejar pengenalan akan Tuhan untuk membuang kebodohan kita. Tanpa itu, bisa tiket ke surganya terlepas. Kalau menurut ayat ini. Sama dengan Hosea 4 ayat 6. Tiket surganya terlepas. Jadi tidak OTW lagi. Bisa orang itu lepas tiket surganya tanpa dia tahu bahwa tiketnya udah terlepas. Bisa. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan itu. Ya, jadi sangat vital sekali, inti banget adalah di posisi Maria mencari pengenalan akan firman Tuhan, pengertian untuk membuang kebodohan raja tua kita. Ya. Sekarang raja tua itu kita manusiawi banget. Itu natur kita. Enggak bisa. Orang naturnya begitu. Enggak bisa mau diapa-apain. Enggak bisa kecuali cari firman Tuhan. Naturnya begitu. Itu setiap manusia kalau dibiarkan aja jalannya menuju neraka kebinasaan. Itu natur sudah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa. Rusak gambaran rupa Allah itu ya. Nah kita udah tahu di sesi-sesi sebelumnya. Itu dasar manusia naturnya, arahnya, condong dosanya itu. Amsal 12 ayat 15 kan dikatakan gini. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jalan orang bodoh yang nggak ngerti, ini orang bodoh yang nggak ngerti kehendak Tuhan, dia pun menganggap dirinya sendiri itu lurus. Ini natur banget. Sampai kapanpun manusia mati itu naturnya manusia. Pandangan terhadap dirinya sendiri itu anggapannya jalannya lurus. Itu natur, nggak bisa rubah. Tuhan sudah ngomong. Makanya perlu pertobatan. Yaitu di posisi Maria. Hanya satu yang perlu. Mendengarkan perkataan Tuhan. Yaitu rema pawayuan. Kita renungkan, ngerti. Baru ada pertobatan. Baru kita tidak jadi orang bodoh. Ya. Kita, raja lama kita, raja tua. Itu orang bodoh di mata Tuhan. Itu natur. Semua manusia begitu. Ya, nggak ada manusia yang bijak, pintar, ngerti kehendak Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada. Semua manusia itu orang bodoh. Dan semua manusia selalu memikirkan jalannya sendiri itu lurus sudah benar. Ya, natur itu. Nah, terus Amsal 16:25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini Tuhan ngomong. Jalannya disangka lurus, ujungnya maut. Ya ini orang bodoh. Orang bodoh selalu menyangka yang langkah-langkah dia itu sudah lurus. Tapi dia nggak tahu bahwa itu menuju maut. Dia nggak tahu. Ini loh. Beratnya itu dia nggak tahu. Lah kalau dia tidak pernah intim dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Dia nggak tahu dia itu sedang menuju maut. Jadi setiap hari itu nggak sadar bahwa dia itu menuju maut. Karena dia sangka aku sudah benar kok. Ya, aku nggak jahat sama orang. Kan umum begitu ya. Padahal Tuhan ngomong ini ujungnya menuju maut. Yang disangka lurus yaitu orang bodoh. Orang nggak ngerti kehendak Tuhan, nggak ngerti firman. Bukan dia itu di pikirannya aku ini sesat ya. Aku ini butuh tuntunan Tuhan. Enggak, naturnya tidak. Naturnya pikiranku sudah benar. Ya. Ini sangat hati-hati ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini orang menyangka dia jalannya lurus. Berarti ini berbicara mengenai pola pikir.
Berbicara raja tua. Nah, pola pikirnya ini yang dia sangka lurus ini loh kemapanan. Ya. Banyak orang ngomong jangan mapan. Jangan mapan itu di mana mapan? Banyak orang ngomong mapan itu suatu keadaan. Di luar nggak boleh mapan. Ya, harus keluar dari kemapanan. Nah, saya berbicara, ini mapan adanya di otak. Mapan adalah di Raja Lama. Otak lama ini mapan banget, gak mau dirubah-rubah, gak mau diganti. Dia itu stabil banget. Gitu loh. Itu kemapanan. Jadi kalau nggak mau mapan, harus pola pikir diganti dengan pola pikir Kristus. Firman, melalui pengertian itu, baru orang itu nggak mapan. Orang itu selama pikirannya belum berubah, raja tua tetap berkuasa. Keadaan lingkungan apapun dia ya tetap nggak berubah, ya dia itu ya itu. Makanya ketika ada orang itu kena satu kejadian, terus dia mau bertobat, tapi tidak tahu dia yang ditobatin apa, terus kita bantu. Nanti ya kena itu lagi. Kenapa? Karena dia tidak tahu yang ditobatin. Pikirannya belum berubah. Nanti ya kena lagi itu lagi. Kenapa? Ya jalannya masih tetap pikirannya belum berubah. Jadi mapan itu bukan berbicara keadaan luar. Lain-lain semua bukan. Mapan berbicara pola pikir. Begitu pola pikir nggak mau berubah, dia sangat menikmati kemapanan itu. Ini umum banget dan ini sehari-hari semua orang mengalami. Ya, karena hanya sedikit orang yang perlu berubah pola pikirnya, terus kesadaran, terus keinginan belajar firman menggebu-gebu, cari jalan Tuhan supaya dia tidak mapan, pikiran berubah. Sangat sedikit. Rata-rata semua manusia mapan dengan pikirannya. Dia anggap pikiranku sudah benar. Yang ku jalankan di dalam ini, di dalam itu, keluarga, bisnis, dan lain-lain. Sudah benar. Ya. Nah, udah mapan, itu saudara kembarnya namanya bebal. Ya. Kenapa? Yang nggak mau berubah, itu namanya bebal. Ya, makanya butuh kuasa Tuhan, firman rema. Itu yang bisa menghilangkan nanti kebebalan, kemapanan. Bahkan Tuhan bisa menambahkan supaya hilang bebal itu. Yaitu pakai tongkat, pakai gada. Ya, dengan sedikit kejadian, dengan sedikit situasi yang nggak enak, baru bisa diusir itu yang namanya bebal. Dan pukulan-pukulan, hajaran-hajaran Tuhan, pendisiplinan, itu tergantung tingkat kebebalannya. Ada orang yang bebalnya tipis, ya cukup disenggol terus bertobat. Ada orang yang bebalnya itu bebal banget, sehingga hardikan perkataan Tuhan tidak mempan. Dan gada itu bisa memukul tidak dengan sekali atau dua kali. Bisa dengan banyak kali, baru itu bebal hilang. Begitu bebal hilang, firman masuk, baru kemapanan itu hilang. Ya. Nah ini yang kita takuti dari raja tua itu. Karena natur raja tua itu mapan dan bebal. Tidak mau berubah. Aku banget. Amsal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Nah, ini ayatnya Amsal bilang, satu hardikan. Hardikan itu bukan pukulan. Hardikan itu pakai perkataan. Ya, satu hardikan kepada orang yang berpengertian, itu langsung dia bertobat. Nah ini kan kita mau kejar pengertian. Supaya kita tidak kena yang namanya pukulan, pendisiplinan. Ya toh? Daripada 100 pukulan pada orang bebal.
Yang di sini dimaksudkan bebal itu bebal banget. Jadi sampai butuh pukulan. Dan pukulannya bukan 1-2, sampai 100. Jadi hardikan sudah tidak bisa didengarkan. Dan pukulannya pun tidak 1 atau 2, sampai 100 pukulan. Baru menghilangkan bebal dari dalam hidupnya. Raja tua itu bebal banget. Nah, semakin kita belajar firman, semakin kita pengertian, semakin kita banyak rema-rema pawayuan, semakin kita rendah hati, itu tidak perlu ada pukulan di dalam hidup kita. Cuman hardikan tipis-tipis saja kita bertobat. Kenapa Raja Daud itu paling berkenan kepada Tuhan? Ya, the man after my own heart, ngomongnya gitu. Orang, manusia yang ada di dalam hatiku, Daud. Karena Daud itu benar-benar gampang bertobatnya. Semuanya banyak dosa. Semuanya bisa berdosa dan semua manusia berdosa. Cuman yang Tuhan paling suka sama Daud itu gampang bertobat. Nah ini. Jadi dari sini kita belajar betapa pentingnya pengertian. Akan menghindari banyak pukulan yang gak perlu di dalam hidup kita. Ya, pentingnya posisi Maria sekarang. Gak habis-habisnya dibahas posisi Maria. Tahunan sampai sekarang. Masih kata-kata pengertian. Dan ini kita kejar pengertian. Ini yang jarang-jarang sekali. Ya, orang Kristen itu ngejar pengertian sedemikian rupa. Bahkan itu Tuhan bilang sangat-sangat penting. Kita tahu di balik Tuhan ngomong hanya satu yang perlu. Dengarkan perkataanku. Posisi Maria. Baru kita tahu kedalaman Tuhan ngomong gitu. Kalau enggak itu cuma sebagai kata-kata aja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak berefek, tidak berdampak dalam hidup kita. Tuhan bilang, ya, mengenai raja tua yang bebal dan mapan itu, yang mapan dan bebal. Tuhan sudah kasih nasihat. Matius 11:29 Tuhan sudah ngomong nasihatnya. Pikulaku yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Belajar daripadaku. Itu nggak ada jalan lain. Kita itu benar-benar raja tua yang mapan dan bebal. Natur kita itu kebenaran diri sendiri yang begitu kuat. Tuhan sudah ngomong belajar daripadaku. Nggak ada jalan lain. Apa yang dipelajari dari Tuhan? Tuhan jelaskan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 2 kata kunci supaya kita tidak mapan dan bebal. Nah, mapan dan bebal ini saudara kembar, dia saling support, nggak bisa dipisahkan. Ya, nah kalau kita lemah lembut dan rendah hati, belajar dari Tuhan, nah itu akan mengusir kemapanan dan kebabalan. Ya, contoh, lemah lembut itu gampang dibentuk. Ya, dia lemah terhadap firman. Firman ngomong A, firman ngomong B. Ya, lemah, dia tidak bisa melawan. Lembut berarti dia ikut cetakan daripada firman. Firman nyetak bintang jadi bintang. Nah, firman nyetak wajah Kristus, karakter Kristus, kita ikut. Itu lemah lembut. Jadi tidak ada kemapanan sekali. Mapan adalah keras dan super keras. Ya. Dan rendah hati, ini gandeng. Kalau mapan itu saudara kembarnya itu bebal, kalau lemah lembut rendah hati. Ya, rendah hati itu tidak merasa benar. Karena tidak merasa benar, kita cari Tuhan terus. Karena Tuhan adalah kebenaran. Ya toh? Dan itu 2, itu harus benar-benar disadari, harus benar-benar jadi karakter dasar kita. Kalau itu tidak ingat, sampai itu lewat, kita akan masuk di dalam kemapanan dan kebebalan natur manusia kita. Kecondongan, tidak diapa-apain, kecondongan kita itu setelah jatuh dalam dosa, mapan dan bebal. Ya, dan kita udah tahu kalau yang Tuhan ngomong, kalau kamu lemah lembut rendah hati,
Tuhan kasih cirinya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu naturnya, jiwanya kita tenang. Jiwanya kita nggak galau. Jiwanya kita nggak selalu ketakutan gini gitu, nggak. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut rendah hati, dia dikuasai oleh firman. Itu raja tua, ini raja baru, yaitu firman. Ya, manusia muda yang berhikmat, itu raja baru, pengganti raja tua. Dan itu yang membawa kita ketenangan. Karena firman itu, ya, firman itu di dalamnya ada perintah dan ada janji. Ya, waktu kita lakukan perintah, kita mendapat janji. Jiwa kita tenang. Dan firman rema itu berkekuatan, dia hidup. Bukan kata-kata kosong. Ya, tapi perkataan Tuhan itu hidup yang bisa berdampak kepada kejiwaan kita. Makanya banyak orang kadang sakit jiwa, jiwanya terganggu. Nah, kita udah tahu. Karena dia dikuasai oleh raja lama, raja tua itu. Ya. Nah, satu lagi perkataan yang kita bisa pegang untuk menjadi pribadi yang anti mapan. Matius 6, 9, 10. Tuhan ajari nih. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, anti mapan adalah jadilah kehendakmu. Jadi bukan kehendakku, bukan keinginanku, tetapi kehendakmu, kehendak Tuhan. Itu mapan. Itu anti mapan. Kalau mapan, jadilah kehendakku. Jadi kita kadang gak sempurna, kita ada pengharapan kepada Tuhan di dalam doa dan lain-lain. Boleh, yes. Tetapi selalu dilandasi semuanya, itu adalah jadilah kehendak Tuhan atas semua doa, atas diriku. Ya, kita berharap oke. Tetapi tetap kalau harapan itu di luar kehendak Tuhan, kita selalu mengakhiri semua doa-doa, semua spirit kita, jadilah kehendak Tuhan. Berharap dan bersiap-siap atas kehendak Tuhan yang terjadi. Enggak selalu yang kita harapkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kadang ada banyak yang kita harapkan enggak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Itu kita harus siapkan. Ya, itu anti mapan. Kalau kita benar-benar mapan, itu selalu maunya keinginan kita yang dituruti oleh Tuhan. Jadi kehendak Tuhan harus tunduk pada kehendak kita. Nah, ini yang salah. Ini mapan banget. Itu raja tua. Kalau yang raja muda, itu adalah ya hikmat, firman, rema, ya Tuhan Yesus itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga pada hidupku. Itu anti mapan. Waktu Maria didatangi malaikat, ya toh, kamu nanti akan mengandung. Ini ya, kan belum menikah. Nah, saya lupa ayatnya gimana, tapi Maria ngomong terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Jadi kalau nggak ngerti, tahu, ya tetap semuanya kita harus mempunyai spirit jadilah kehendak Tuhan. Ya. Yakobus 1, 23 sampai 25 katakan gini. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, kita lihat. Mendengarkan firman dan tidak melakukan. Seperti ia mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, firman adalah muka kita yang sebenarnya. Jadi ini dikatakan firman itu kayak cermin dengan keadaan muka kita sebenarnya. Bukan muka kita sekarang. Muka kita sekarang sudah jatuh di dalam dosa. Kita, visi dasar kita sudah diomongi. Menjadi serupa dengan Tuhan. Yaitu firman. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu kita dengar firman dan diibaratkan firman itu cermin. Cermin itu wajah Kristus, bukan wajah kita. Jadi begitu kita lihat, dengar firman, kita lihat cermin, dan di cermin itu wajah Kristus. Nah, bukan wajah kita. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi, itu nanti kita harus seperti itu. Seperti firman. Tapi bisa nggak cuma dengar toh? Dia ngomong nggak bisa. Ya kan? Baru saja memandang, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi cuma dengar tok terus pergi, nggak bisa. Jadi yang di posisi Maria cuma dengar tok pergi, nggak bisa. Jadi di dalam posisi Maria yang benar ada Yosua 1 ayat 8. Merenungkan. Apa merenungkan? 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Meneliti itu merenungkan. Ya, merenungkan itu meneliti. Ya, hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Merdeka dari mana? Merdeka dari kemapanan, yaitu merdeka dari raja tua. Tanpa perenungan firman, meneliti firman itu, sehingga mengakibatkan mendengar, mengerti, berbuah, kita masih terpenjara oleh raja tua. Kita masih dikendalikan raja tua. Walaupun dengar firman banyak, tidak efek. Dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar, melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Gimana supaya melakukan? Harus pikiran berubah. Gimana pikiran berubah? Harus ngerti. Gimana harus ngerti? Harus direnungkan. Dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oleh perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan melakukan firman itu, yaitu berbuah. Kita akan dibuat bahagia oleh buah-buah roh kita yang kita lakukan. Ya. Selama orang itu belum meneliti, belum hobinya, sukanya merenungkan firman, dia tidak pernah bisa merdeka dari raja tua. Kalau cuman rasa-rasa tok karena tahu firman, yes. Tapi kenyataannya Tuhan sudah ngomong, kamu belum merdeka. Hidupmu masih dikuasai, diperintah oleh raja lama. Raja tua yang lama, yaitu yang bodoh dan bebal. Masih mapan. Pola pikir belum berubah. Jadi kalau tadi dikatakan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lah itu tadi. Ya toh, dengar, mengerti. Dari perenungan itu Tuhan bicara. Rema, pola pikir berubah. Sehingga hidup kita berbuah melakukan kehendak Dia. Lah itu namanya jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Dan itu yang dinamakan OTW. Tiket surga di tangan. Sampai kapanpun, jika kebodohan itu melekat, raja lama itu, kita posisinya bukan sedang OTW ke Tuhan, ke surga. Bukan. Oke, sekarang kita lihat nih. Raja tua yang bodoh. Ya, sebentar. Raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan.
Ya, perkataannya gitu 13b-nya ya. Oke. Ini berbicara orang Kristen, ya, yang tadi semuanya. Kalau sampai ke bawah, nah kita bisa tahu, cuman kita nanti bahas yang bawahnya. Ya, kita sekarang yang atasnya, raja tua yang bodoh tak mau diberi peringatan. Oke. Roma 10 ayat 2 dan 3. Karena ini orang Kristen tapi dikendalikan raja tua, raja lama, yang keduniawian, yang kedagingan, inilah yang dinamakan Kristen kedagingan. Sudah Kristen tapi tidak hidup dengan raja yang baru. Dia hidup diperintah dengan raja yang lama. Kristen tapi hidup di dalam kedagingan. Dia adalah Kristen orang bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan. Kita lihat, orang ini bisa di segala lapisan. Ya, bisa jemaat, bisa pelayanan, bisa lain-lain, dan pangkat-pangkat tinggi bisa juga. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, Tuhan seneng gak orang melayani? Dari ayat ini kelihatan. Sungguh-sungguh giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi semua kegiatan di luar pengertian yang benar, tanpa pengertian yang benar, itu sia-sia. Berarti kekristenannya dijalankan atas kebenaran sendiri. Ya, nah ini kekristenan atas kebenaran sendiri. Ini bahaya banget. Dia giat untuk Allah, ya, tanpa pengertian yang benar. Dan pengertian yang benar ditulis di ayat 3-nya. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, dia nggak ada keintiman, tapi melayani Tuhan. Giat untuk Allah. Sosial, yes. Mungkin ya, nyumbang gereja dan lain-lain. Ya, dia lakukan. Giat untuk Allah itu sesuatu yang baik. Secara moral, secara hukum manusia, semuanya oke. Bagus, giat untuk Allah. Ya. Nah, tetapi di dalam kegiatannya itu mendirikan kebenaran diri sendiri. Ini tadi saya sudah bilang, naturnya manusia, dia adalah pandangan bahwa dia itu benar, lurus. Nah, begitu orang ini lagi melayani Tuhan, sedang melayani Tuhan, tapi nggak intim sama Tuhan, berarti dia sedang mendirikan kebenarannya sendiri. Itu namanya juga Tuhan sudah ngomong tidak takluk kepada kebenaran Allah. Walaupun giat untuk Allah dikatakan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berarti yang dia lakukan giat untuk Allah itu di mata Tuhan adalah kejahatan. Tanpa pengertian, tidak kenal kebenaran Tuhan. Semua yang dilakukan adalah kebenaran diri sendiri. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Itu raja tua yang bodoh dan tidak mau diberi peringatan atau bebal. Tadi udah dikatakan, oke, orang bodoh berubah. Tadi udah diomongin kan ayat sebelumnya. Dan di sini dikatakan ya, di akhir zaman yang hari-hari semakin jahat. Efesus 5, 16, 17 sudah memperingati kita. 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, ini gawat enggak? Enggak tahu bahwa itu berbuat jahat, ini gawat banget. Berarti enggak ada yang menghentikan. Dia kirain dia berbuat baik, padahal jahat. Berarti dia lakukan terus-menerus lah. Nggak ada yang bisa menghentikan dia. Tapi di mata Tuhan itu jahat. Kebenaran diri sendiri. Karena di ayat 17 dikatakan orang bodoh. Nggak tahu kehendak Tuhan. Jadi menurut
pikirannya dia sendiri, dia berbuat baik, giat untuk Tuhan. Di mata Tuhan itu berbuat jahat. Ini gawat banget. Gimana bisa bertobat? Kalau dia mengira pikirannya dia berbuat baik. Dia memuliakan nama Tuhan. Nah ini kan gawat. Nggak bisa bertobat. Nah ini dinasehatkan. 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kok nasihatnya pergunakan waktu yang ada? Apa maksudnya? Waktu itu nggak kerasa banget. Jadi dikatakan ini. Waktumu itu pergunakan. Atur yang baik. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan kita. Untuk menghilangkan itu yang namanya mapan dan bebal. Atur waktumu. Ya itu di ayat tadi. Kita udah ngomong barusan. Tanpa ngatur waktu. Tidak ada kita bisa bertobat. Manusia tidak bisa bertobat dari dirinya sendiri. Naturnya itu bodoh. Naturnya itu mapan dan bebal. Susah nggak? Susah. Kenapa? Karena kita melawan natur kita yang berdosa. Yang berseteru terhadap Tuhan. Terhadap semua jalan Tuhan susah. Udah ngomongin hanya satu yang perlu merenungkan. Itu satu Alkitab toh. Cuman satu yang perlu. Apakah benar-benar kita setiap hari mengeset itu? Kan susah. Ya, susah kan? Berarti mapan banget kan? Kalau udah mapan berarti bebal banget kan kita? Yes. Jadi hati-hati. Ketika kita nggak intim dengan Tuhan, nggak ngatur waktu benar-benar, nggak coba dengar-dengaran sama Tuhan. Hati-hati di mata Tuhan. Hari-hari itu kita sedang banyak melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Yang kita kira, gua sudah benar, gua nggak nipu orang, gua nggak nyakiti orang, dan lain-lain. Dan nggak bisa bertobat. Itu bahaya. Sekali lagi, saya reconfirm biar kita ingat ini ayat. Biar jadi peringatan buat kita. Bahwa kita nggak mau raja tua itu memerintah dalam hidup kita. Ya, Amsal 16 ayat 25 ini naturnya. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Naturnya kita ya, ingat raja tua. Amsal 12:15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ini natur kita. Amsal 12:15 yang di B-nya dikasih nasihat. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ya toh? Melawan kebodohan kita. Yang jalan kita lurus. Kita itu harus mendengarkan banyak nasihat. Nasihat mana yang bisa lurusin kalau bukan firman? Ya, nasihat berupa hardikan itu pun mempan sama orang yang berpengertian. Tapi kalau kena mapan dan bebal tadi udah ngomong. Bukan hardikan kata-kata. Pukulan. Ya. Jadi nggak perlu terjadi itu benjol-benjol. Tetapi akan dilewati karena kebebalan. Kan sia-sia itu. Ya, saya kasih lagi biar nempel ayat-ayat Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini perintah Tuhan. Jangan kamu bodoh. Nggak ada pilihan, ini perintah. Jangan kamu bodoh. Nah ini bagian daripada iman. Ada perintah, ada janji. Kalau kita ingat janji terus dibawa naik terus. Tapi perintah jangan kamu bodoh diabaikan. Ya nggak dapat janjinya. Jangan kamu bodoh. Usahakanlah. Usahakanlah. Gampang. Susah. Tapi makanya Tuhan ngomong usahakanlah. Nggak bisa jatuh dengan sendirinya.
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hanya mengerti kehendak Tuhan, hanya pengertian, pengenalan akan Tuhan. Itu yang membuang kebodohan dari hidup kita. Itu yang meruntuhkan, melengsarkan kuasa daripada raja tua kita. Hanya mengerti kehendak Tuhan. Ya, ayat dasarnya mendengar, mengerti, berbuah. Oke? Sudah 50 menit. Ini sekarang kita bahas yang terakhir. Muda miskin tetapi berhikmat. Ya, musuhnya raja tua. Muda berarti itu datang setelah raja tua. Jadi di tengah perjalanan hidup kita bertobat. Nah itu. Jadi ada satu yang muncul belakangan calon raja, yaitu muda miskin itu berhikmat. Ya. Nah, muda miskin. Miskin adalah bukan berbicara masalah jasmani. Ini masalah rohani. Masalah sikap. Ya. Miskin itu kayak gini. Tidak punya rumah miskin. Rumah apa? Jangan ngomong rumah jasmani. Rumah iman yang baru. Kalau kita begitu lahir baru, itu bangunan rumah kita itu belum punya yang benar rumah iman. Miskin di hadapan Tuhan. Ya. Kita mau bangun rumah. Nah terus sikap miskin lagi. Haus dan lapar akan Tuhan. Karena nggak berdaya. Miskin banget. Jadi harus punya rasa haus dan lapar. Itu adalah sikap miskin di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya sikap miskin, sikap kaya, ya kita nggak butuh firman. Kita nggak haus dan lapar akan firman. Kita kerasa kuat, hebat. Ya. Nah. Terus sikap miskin adalah lemah lembut dan rendah hati. Yang Tuhan sudah ngomong. Ya, jadi sikap miskin yang rohani itu tadi artinya. Jadi miskin itu miskin di dalam roh. Miskin mengenai rohani. Nah itu tadi ya. Oke, jadi kita lihat sekarang. Kenapa dengan kata-kata miskin begitu penting? Ya, karena muda miskin tetapi berhikmat. Karena rasa sikap miskin itulah mendatangkan pemberian hikmat dari Tuhan terhadap orang muda ini. Ketika raja tua kaya itu hikmat tidak bisa datang. Tuhan tidak berikan hikmat, tidak berikan rema. Karena dia menolak berseteru. Yang muda miskin itu dia dapat hikmat dari Tuhan. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang miskin di hadapan Allah. Ini kita udah tahu bukan miskin jasmani. Ya. Kalau miskin jasmani ya repot. Mengartikan ini nggak kena. Ya. Ya. Bahasa Inggrisnya itu poor in the spirit. Miskin di dalam roh. Jadi ini berbicara miskin rohani yang seperti tadi. Di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kita bisa mengartikan gampang ketika miskin disangkutkan dengan yang punya kerajaan surga. Kita udah tahu OTW itu gimana. Mendengar, mengerti, berbuah. Yang melakukan kehendak Tuhan, yang masuk surga. Nah ini miskin yang mempunyai kerajaan surga. Jadi sudah jelas dari tadi yang dijelaskan miskin sudah ada gambaran. Ya. Syarat masuk kerajaan surga adalah melakukan kehendak Tuhan. Orang yang beriman, iman itu percaya dan itu aktif melakukan kehendak Tuhan, yaitu berbuah, mendengar, mengerti, berbuah. Ya, harus punya sikap miskin baru orang itu bisa dengar-dengeran, baru Tuhan mau ngomong, baru rema itu turun. Dan rema itu adalah material daripada iman. Itu adalah tiket. Itu adalah OTW ke surga. Lukas 4, 17-19. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas yang di mana ada tertulis. 18. Roh Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku.
menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi banyak kata-kata miskin disangkutkan dengan Injil, firman, iman gitu loh. Ya, kabar baik. Apa kabar baik? Ini udah jelas semua juga ngerti. Kabar baik itu ya Injil. Percaya Tuhan masuk surga. Lah kan itu. Kepada orang miskin. Bukan kepada orang kaya. Ini adalah sikap di hadapan Tuhan. Ini adalah berbicara rohani. Raja tua itu adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dia bisa menerima kabar baik. Injil, pengertian, rema, pewahyuan. Tidak ada. Ini 2 Korintus 9 ayat 9. Saya selipin. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Siapa yang pegang nanti diberikan kebenaran. Yaitu rema, firmannya, pengertian, pewahyuan. Kepada orang miskin. Oke, jadi kita ngerti kan? Kebenarannya. Muda miskin itu terima kebenaran Tuhan. Yaitu hikmat tadi. Nah, kita masuk lagi. Lukas 4 tadi lanjut 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tadi kabar baik itu beritanya pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan dari raja tua. Kalau nggak terima rema, pengertian dari Tuhan yang berkuasa, powerful itu. Dan roh kebenaran itu. Kita tidak pernah bisa terbebas dari raja tua. Dan penglihatan kepada orang buta. Selama firman itu belum jadi pengertian, kita masih buta rohani. Gak bisa lihat terang. Yang dilihat semuanya berbicara keduniawian, berbicara kedagingan. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas banget. Kita dikuasai oleh raja tua yang mapan, yang bebal, keduniawian, kedagingan itu jahat banget. Itu menindas manusia rohani kita. Ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat berkat terbesar dari Tuhan datang. Yaitu berita baik, kabar baik. Yaitu rema. Waktu kita beri rema, badan kita itu seger banget. Kita jadi sukacita karena itu rahmat. Berkat Tuhan turun. Rahmat itu bahasa aslinya Ibraninya itu rahim. Berkat keturunan. Itu yang paling besar diantara semuanya. Yaitu digambarkan sebagai rahim. Ya. Begitu kabar baik datang. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari raja tua. Berarti muda miskin berhikmat itu naik tahtanya menggantikan raja tua. Yang artinya pola pikir baru, rumah iman yang baru berkuasa memerintah hidup kita. Rumah lama hancur. Itu pembebasan. Ayat terakhir. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah ini bingung kan? Saya bacanya pun bingung. Ya jadi Tuhan itu kaya. Ya kalau ngomong kita jangan ngomong jasmani. Kalau jasmani ya Tuhan yang punya alam semesta. Tapi ini karena bicara rohani ya. Ia kaya kan? Ya menurut kerohanian ya. Jadi miskin ya karena dari Tuhan jadi manusia. Ya pola pikirnya pun dia masih sekolah lagi. Kerohaniannya masih sekolah. Pola pikir mesti dibentuk. Ya umur 13 dia masuk di dalam adat Yahudi. Masuk ke sekolah pendidikan Taurat itu yang namanya madrasah. Itu midras namanya ya. Kayak madrasah. Nah itu di usia 13 tahun. Ya. Dia kaya jadi miskin. Dia firman kok belajar firman. Ya. Supaya kamu menjadi kaya.
supaya kita yang muda miskin itu, yang nggak punya rumah iman yang baru, supaya kita dibangunkan rumah, kita jadi kaya rohani. Karena kemiskinannya. Karena kemiskinannya Tuhan jadi manusia, menebus kita, sehingga hubungan kita yang terputus dengan Tuhan, dengan Bapa, kita didamaikan. Karena kemiskinannya Tuhan itu. Ya, nah jadi firman udah selesai. Jadi kita udah tahu raja tua yang bodoh dan tidak mau diberi pengertian atau bebal, itu adalah manusia lama kita yang memerintah hidup kita. Dan setelah lahir baru, ada manusia muda tetapi berhikmat. Ya, berhikmat oleh karena dia sudah membuang kebodohannya, dia tahu, dengar dan mengerti kehendak Tuhan, maka dia berbuah, dan itu yang akan menggulingkan pemerintahan raja tua. Dan dia naik tahta dan hidup kita dikuasai, diperintah oleh raja muda itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Persis seperti Peggy Mel, melakukan kehendak Tuhan dengan bermahkota. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amin.